Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Chelsea Dela dari kelas 12 IPS 2. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan materi tentang Organisasi Konferensi Islam atau biasa kita sebut dengan OKI. Kalian penasaran kan sama materinya? Jadi langsung aja yuk kita mulai ke materinya. Di materi pertama ini, kita akan membahas latar belakang OKI. Organisasi Konferensi Islam atau biasa kita sebut dengan OKI dalam bahasa Inggris bernama Organization of Islamic Cooperation merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa. OKI didirikan pada tanggal 22 September 1969 atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Konferensi tingkat tinggi atau biasa kita sebut dengan KTT, negara Islam pertama berada di Rabat, yaitu bertepatan di Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Konferensi tingkat tinggi ini dihadiri oleh 28 negara Islam dan terciptanya deklarasi Rabat yang berbunyi, pemerintah muslim akan berupaya mempromosikan di antara mereka kerjasama yang erat dan tolong-menolong dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, keyakinan, berdasarkan ajaran Islam yang abadi. OKI didirikan atas dasar keyakinan umat Islam, penghormatan pada piagam PBB, dan hak asasi manusia. OKI menggunakan bahasa resmi yang terdiri dari 3 bahasa, yaitu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Pada tanggal 28 Juni 2011, OKI mengubah namanya dari Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Di materi kedua ini, kita akan membahas sejarah terbentuknya OKI. Awalnya, OKI terbentuk karena dilatar belakangi oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. OKI juga terbentuk karena adanya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh Dennis Michael Rohan. Dennis Michael Rohan merupakan seorang warga yang berasal dari Australia yang beragama Kristen yang pergi ke Israel dengan visa turisnya. Dennis Michael Rohan membakar Masjid Al-Aqsa yang seringkali disebut sebagai situs Islam tersuci ketiga, setelah 2 masjid yaitu berada di Mekah dan Madinah. Berdasarkan keterangan dari situs Center for Israel Education, Dennis ditangkap oleh pihak berwenang 2 hari setelah aksinya dan dituntut atas tindakan kriminalnya. Katanya sih, Dennis membakar Masjid Al-Aqsa karena ia mendengar suara-suara yang menyuruhnya membakar masjid tersebut untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Mesias sendiri mempunyai arti yaitu wakil Tuhan. Setelah mendengar pernyataan dari Dennis, para hakim memutuskan bahwa Dennis menderita penyakit jiwa dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di sisi lain, ada yang melatar belakangi pembentukan OKI, yaitu adanya perbuatan Israel yang dianggap melebihi batas dalam menjajah serta menduduki berbagai negara di Zarizah Arab. Materi selanjutnya kita akan membahas tujuan OKI. Pada konferensi tingkat menteri atau bisa kita sebut dengan KTM 3 pada bulan Februari tahun 1972 telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI, yaitu diantaranya ada yang pertama, menghapus adanya diskriminasi ras dan kolonial secara internasional, terutama yang terjadi pada negara-negara Islam di dunia. Yang kedua, mempererat hubungan kerjasama antara negara-negara Islam. Yang ketiga, membantu Palestina dalam upaya mencapai kemerdekaannya dari jajahan Israel. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar negara Islam di dunia. Yang kelima, menjaga ketat serta melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat ibadah umat muslim dari segala ancaman dan serangan. Yang keenam yang terakhir yaitu menindaklanjuti tindakan Israel yang semena-mena dalam melakukan penjajahan dan perebutan wilayah di negara-negara Zaria Arab. Pada materi keempat, kita akan membahas fungsi OKI. OKI mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya ada yang pertama mewakili kepentingan negara-negara Islam di seluruh dunia. Yang kedua, memperkuat kerjasama antar negara Islam. Yang ketiga, menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Yang keempat, mewujudkan solidaritas umat Islam di seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip keanggotaan OKI. OKI memiliki beberapa prinsip-prinsip keanggotaan yang diantaranya ada
Yang pertama, adanya persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban di antara negara-negara anggota. Yang kedua, menghormati hak menentukan sendiri dan tidak campur tangan dalam masalah-masalah domestik yang terjadi di negara-negara anggota. Yang ketiga, menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara anggota. Yang keempat, menyelesaikan setiap konflik yang muncul dengan menggunakan cara-cara damai seperti negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrasi. Yang kelima, yang terakhir, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah, persatuan nasional, atau kemerdekaan politik negara anggota. Berikut ini terdapat 3 badan utama OKI, yaitu diantaranya ada yang pertama ada konferensi tingkat tinggi atau biasa disebut dengan KTT. KTT ini memiliki otoritas tertinggi. KTT ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Yang kedua, konferensi para menteri luar negeri atau biasa disebut dengan KTM. Diadakan setahun sekali untuk membahas pelaksanaan kebijaksanaan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan piagam. KTM luar biasa dapat diadakan atas permintaan satu atau beberapa negara atau sekretaris jenderal. KTM juga dapat meminta diadakannya konferensi tingkat tinggi. Lanjut, yang ketiga ada sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal merupakan badan eksekutif yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dibantu oleh 4 orang asisten yang berkedudukan di Jeddah. Yang keempat, yang terakhir, Mahkamah Islam Internasional. Mahkamah Islam Internasional berkedudukan di Kuwait dan merupakan badan yudikatif. Selanjutnya kita akan membahas Komite Khusus OKI. 4 badan utama OKI membentuk komite khusus untuk menindaklanjuti kebijakan yang telah dibuat. Terdapat 6 komite khusus OKI, yaitu diantaranya ada yang pertama ada Komite Al-Quds, yang kedua ada Komite Tetap Bidang Keuangan, yang ketiga ada Komite Islam untuk masalah-masalah ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Yang keempat, Komite Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang kelima, Komite Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan. Yang keenam dan yang terakhir, Komite Kerja untuk masalah-masalah informasi dan kebudayaan. Syarat menjadi anggota OKI. Berdasarkan pasal 8 Piagam OKI, negara-negara yang dapat menjadi anggota OKI harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Islam pertama di Rabat. Yang kedua, semua negara yang berpartisipasi dalam konferensi tingkat Menteri Luar Negeri negara-negara Islam di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 23 sampai 25 Maret 1970 dan Karachi, Pakistan pada tanggal 26 sampai 28 Desember 1970. Yang ketiga, semua negara yang ikut menandatangani dan mengesahkan piagam OKI. Sementara itu, negara-negara Islam yang tidak dapat memenuhi sebagian atau semua persyaratan di atas tetap dapat menjadi anggota OKI dengan mengajukan permohonan untuk bergabung, dan permohonan itu harus disetujui minimal 2/3 negara anggota OKI lainnya pada saat berlangsungnya konferensi tingkat Menteri Luar Negeri pertama setelah permohonan diajukan. Berikut ini terdapat 57 negara anggota OKI beserta tahun masuknya. Karena di sini terdapat 57 negara, maka saya akan membacakan beberapa negara anggota OKI agar dapat mempersingkat durasi. Yang pertama ada Afghanistan, masuk pada tahun 1969. Yang kedua ada Albania, masuk pada tahun 1992. Yang ketiga ada Algeria, masuk pada tahun 1969. Yang keempat ada Azerbaijan, masuk pada tahun 1992. Yang kelima Bahrain, masuk pada tahun 1972. Selebihnya kalian dapat membacanya pada layar handphone kalian masing-masing ya. Nah, ini dia terdapat negara-negara anggota OKI yang sudah dikelompokkan baik dalam benua Asia ataupun Afrika dan lain-lainnya. Di materi terakhir ini, kita akan membahas peran Indonesia dalam pelaksanaan OKI. Berikut ini terdapat bentuk peran Indonesia dalam pelaksanaan OKI yang terdiri atas: pertama, memberikan dukungan secara aktif terhadap Palestina dan Yerusalem dalam konflik yang dihadapinya. Kedua, menjadi salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan KTT OKI tepatnya pada tahun 2016. Ketiga, menjadi ketua Komite of Six yang memfasilitasi adanya perundingan damai antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Keempat, ikut serta dalam mendamaikan negara-negara Islam yang bersiteru. Yang kelima dan yang terakhir, Indonesia mengeluarkan dukungannya
dunia terhadap gagasan tata informasi baru dunia Islam. Berakhir sudah penjelasan materi pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan selama video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Bye-bye semuanya.